The musculoskeletal system provides mechanical support for the body, protects internal organs, and permits movement. It is composed of bones, cartilage, skeletal muscles, joints, and connective tissues such as tendons and ligaments. Bones also serve as the body's main mineral reservoir. They store calcium and phosphate and release them according to the body's needs. Red bone marrow is the body's production center for blood cells. The central nervous system controls body movements by stimulating skeletal muscles to contract. Contraction of skeletal muscles moves bones, which act as levers. Bones articulate with each other through joints. Cartilage provides padding for the ends of bones within joints. Muscles are connected to bones by tendons, while bones are held together by ligaments. Bones are classified according to their shapes and corresponding functions. Long bones are responsible for most body movements. Short bones provide some limited motion, while flat bones and irregular bones are mainly protective and supportive. The bone tissue, or osseous tissue, is composed of bone cells and a characteristic extracellular matrix. Bone matrix is made of an organic component, mainly collagen, and an inorganic component of minerals, mainly calcium. Collagen gives bones flexibility, while calcium provides stiffness. Without calcium, bones would be soft and bend easily. On the other hand, without collagen, bones would be brittle like chalk. Bones renew and remodel throughout a person's life in a process known as bone remodeling, which constantly removes old bone tissue and adds new bone tissue. Bone remodeling serves to reshape bones to adjust to changing mechanical needs and to repair everyday micro-damages as well as fractures following injuries. This process also underlies the mechanism by which the constant levels of plasma calcium and phosphate are maintained. Bone remodeling is performed by two types of cells: osteoclasts, which dissolve bone matrix, and osteoblasts, which deposit new matrix around themselves to form new bone tissue. Bone remodeling is under control of complex signaling pathways. Major regulators include parathyroid hormone, vitamin D, growth hormones, glucocorticoids, thyroid hormones, estrogen, and testosterone. The most common bone disease is osteoporosis, or porous bone, in which bones lose mass and weaken, increasing risks of fractures. Osteoporosis is commonly due to old age and some other unavoidable factors, but can also develop from or worsen by hormone imbalances, deficiencies in calcium, vitamin D, or proteins, and sedentary lifestyles. The most common and also most movable type of joint is synovial joint. The bones of a synovial joint are separated by a cavity containing synovial fluid, which serves as lubricant. Together, the fluid and the cartilage that lines the bone surfaces make the movements at synovial joints almost friction-free. There are also small fibrous sacs containing synovial fluid, called bursae, located between muscles or between a tendon and a bone. Bursae cushion muscle movements and help tendons slide smoothly over the joints. The most common disease of joints is arthritis. There are two main types of arthritis: osteoarthritis, also called degenerative joint disease, is the wear and tear condition of the joint, commonly due to old age. Osteoarthritis is characterized by loss of cartilage, bone spurring, and no major inflammation. Rheumatoid arthritis is a result of joint inflammation, with immune cells and inflammatory chemicals causing damage to the joint. It's not clear how rheumatoid arthritis starts, but genetic predisposition together with infection of the joint are likely to be among the causes. Muscular tissue consists of specialized elongated muscle cells, called muscle fibers, which are bundled into fascicles. Muscle fibers, fascicles, and whole muscles are wrapped in layers of connected tissue, which provides support and protection. These connective tissue coverings are continuous with the tendon that connects to a nearby bone. Fascicle arrangement determines the strength of a muscle and the direction it pulls. Most common muscle disorders are caused by injury or overuse and include sprains, strains, cramps, and tendinitis.
Oke, tadi videonya, sekarang penjelasannya ya. Jadi tadi sehubungan dengan video yang ada, bicara tentang muskuloskeletal, teman-teman ingat dia terdiri dari dua suku kata ya, muskulo dan skeletal. Muskulo itu artinya otot, skeletal itu artinya tulang. Ya, jadi tolong ini teman-teman sambil dicatat ya. Muskulo itu tulang, muskulo itu otot, dan skeletal itu adalah tulang. Jadi terdiri dari dua bagian besar sebenarnya mengatur muskuloskeletal ini, sistem muskuloskeletal terdiri dari tulang dan otot. Selain itu juga ada bagian yang membantu pergerakan dari sistem muskuloskeletal, yaitu ada bicara nanti tentang tendon, ada bicara tentang ligamen, ada bicara tentang sendi. Ya, jadi ada penambahan yang mengatur dari sistem muskuloskeletal. Jadi selain dari otot dan tulang, ada beberapa item tadi yang saya jelaskan menjadi support system untuk sistem muskuloskeletal. Nah, bicara tentang dua bagian yang paling besar ini di muskuloskeletal, yaitu tentang tulang ya dan juga nanti otot, ya ada permasalahan-permasalahan yang sering kali terjadi ya yang akan kita temukan nanti di lahan ataupun di lapangan ya terkait dengan permasalahan gangguan pada tulang ya ataupun gangguan pada otot. Selain itu juga yang suka ditemui juga mengenai gangguan pada persendian ya ataupun nanti keduanya ya antara tulang dengan sendi ya tulang dengan otot ya ada hal-hal itu yang akan terjadi ditemukan di lahan. Nah, terkait dengan tulang konsepnya teman-teman tadi di video juga sudah dijelaskan bahwa ini sekedar sambil jalan aja ya karena ini sifatnya review karena kalau kita bicara tentang anatomi fisiologi ini panjang kali lebar. Terkait dengan tulang ya kita harus ingat secara makroskopik dan secara mikroskopik. Makroskopik itu secara penampakan kasat mata. Mikroskopik itu berarti secara pengamatan dengan menggunakan mikroskop gitu ya. Nah, kalau tulang itu dibuka, dibelah dua gitu ya penampakannya ya, itu akan penampakannya terdiri dari dua. Ada yang spongiosa ya atau dia berongga, ada yang satu lagi tulang kompak atau padat. Ya, jadi penampakannya ada dua. Ada yang bentuknya padat, ada yang bentuknya berongga. Nah, normalnya memang tulang itu penampakannya ada rongganya. Ya, pada kondisi penyakit osteoporosis, ya, tulang yang berongga ini semakin tipis. Ya, sehingga apa? Lubangnya ini semakin lebar. Dan itu yang bisa menyebabkan nanti jatuhnya menjadi yang namanya osteoporosis. Dan kalau kerapuhan tulang ini atau tadi diameternya sudah semakin besar, dia akan semakin tipis dan mudah patah. Sehingga penyakit berikutnya yaitu patah tulang ataupun fraktur ya bisa terjadi pada kondisi dengan permasalahan pada tulang ini. Dan kalau secara mikroskopik ya akan ditemukan gambarannya seperti ini. Nah, ini secara mikroskopik ya teman-teman bisa lihat ya. Terdiri dari penampakannya seperti ini. Jadi ada jalur-jalur untuk pembuluh darah ya. Kemudian ada penampakannya ya untuk lakuna ini adalah nervous ataupun persyarafan ya yang ada pada area tulang. Ya, selain adanya pembuluh darah juga ada persyarafan ya pada area dari tulang ini. Gitu ya. Kira-kira penampakannya seperti itu dan bicara tentang tulang, teman-teman harus tahu bicara tentang sel tulang yang kita sebut dengan osteosit. Ya, sebentar. Kita lihat ke slide yang tadi. Ini ada beberapa istilah. Waktu lalu teman-teman anatomi fisiologi muskuloskeletal dengan siapa diajarinnya? Bu Revi. Bu Revi, oke. Sudah dijelaskan mengenai osteosit, osteoklas, osteoblas, kondrosit, kondroblas, Jesse? Hanya pengetahuan istilah-istilahnya saja, Bu. Tapi bisa dipahami? Cukup dipahami, Bu. Cukup dipahami ya. Saya kilas balik lagi saja. Ya, bicara tentang osteosit itu berarti sel tulang. Ya.
Sel tulang itu ya ada yang namanya osteoklas dan osteoblas. Apa bedanya kelas dengan blas? Ya, kelas itu berarti ingat aja kelas. Kelas itu kan dibagi-bagi kan? Ya, berarti dia itu pemecah tulang. Ya, osteoklas itu adalah sel pemecah tulang. Sedangkan osteoblas, blas itu berarti bentuk. Berarti dia yang membentuk tulang. Ya, jadi ada dua, osteoklas dan osteoblas. Ya, osteoblas itu berfungsi untuk membentuk sel-sel tulang, osteoklas dia yang memecahkan tulang. Ya, untuk apa sih peran dari osteoblas dan osteoklas ini? Nah, ini pada kondisi misalkan dengan ibu hamil. Ibu hamil itu mengandung janinnya memerlukan kalsium nggak teman-teman? Memerlukan, Bu. Nah, ya kan, dia kan memerlukan. Makanya yang dipecah itu adalah kalsium ibu. Pernah dengar nggak orang ibu hamil ada yang mengatakan kok giginya ada yang cepat tanggal? Tahu? Pernah dengar ya? Karena, Bu. Nah, kenapa demikian? Karena itu yang terjadi. Ya, peristiwa yang mana? Apakah osteoklas atau osteoblas? Ayo, dari definisi yang saya sampaikan, yang Kelas, Bu. osteoklas. Paham ya? Jadi dia dipecah supaya apa? Untuk memenuhi kebutuhan kalsium fosfor yang dibutuhkan oleh janin untuk pertumbuhannya. Oleh karena itu, kenapa ibu hamil itu pasti diminta untuk intake kalsium yang lebih banyak? Setuju nggak? Ya, dia harus mengkonsumsi dari luar supaya apa? Supaya osteoklas ini tidak diinstruksikan oleh oleh otak ya untuk dipecah. Paham ya? Kalau dia sudah terpenuhi secara adekuat dengan dia minum susu, dia minum vitamin, ya, untuk memenuhi kadar kalsium ataupun fosfor yang diperlukan oleh janinnya, maka otaknya ini tidak menginstruksikan untuk osteoklas ini dikerjakan. Gitu ya kira-kira. Ya, jadi ini yang menjadi penting teman-teman pada kondisi osteoklas. Nah, osteoblas itu pada kondisi seperti apa? Osteoblas itu ya sebaliknya pada si janinnya. Janinnya itu berarti kan dia membentuk sel-sel tulang baru toh. Makanya osteoblas dia yang bekerja. Atau pada kondisi proses penyembuhan tulang. Proses penyembuhan tulang pada kondisi fraktur ya ataupun pasca operasi pada tulang itu kan akan menyatukan kembali tulang yang patah. Ya toh, sehingga itu yang terjadi adalah mekanisme dari osteoblas. Ya, jadi dia dibentuk supaya sel-sel barunya terbentuk menjadi yang baru. Nah, sedangkan kondro, siapa yang pernah makan sop kondro? Itu khas dari Makassar ya, kalau nggak salah ya? Ada yang orang Makassar di sini? Ya, jadi kondro itu adalah sumsum tulang, Nak. Sumsum tulang, Nak. Ya, jadi sumsum tulang itu disebut dengan kondrosit. Sel sumsum tulang ya itu adalah kondrosit gitu ya. Kondroblas itu berarti yang membentuk sumsum tulang itu sendiri. Kalau kondroklas berarti yang memecah ya si sumsum tulang itu. Gitu ya kira-kira teman-teman ya. Mohon nanti ini bisa dipahami. Kemudian kita bicara lagi tentang proses penyembuhan tulang atau proses regenerasi dari tulang. Ketika nanti tulang itu patah, ya atau ini proses pembentukan tulang baru pada misalkan janin, yang pertama kali itu adalah bentuknya kayak gini. Nih bisa dilihat yang nomor 1. Isinya kosong. Dia belum ada pembagian tulang kompak dan tulang spongiosanya. Ya, ini yang disebut dengan hialin cartilago. Ya, kemudian dia berkembang menjadi ada tulang kompak, ada tulang spongiosa yang ada di tengah-tengah. Nah, Tuhan begitu luar biasa. Kenapa diciptakan harus ada spongiosanya, harus ada rongganya? Kira-kira tahu kenapa? Kalau dilihat dari gambar, kenapa harus berongga ya tulang kita itu? Yo, ada yang bisa jawab?
Kenapa ya harus berongga? Kenapa nggak dibikin kompak aja semua gitu? Tulang padat aja semua. Yo, dilihat dari gambar ini, analisa teman-teman apa? Halo? Tidak ada yang tergambarkan? Dari gambar ini jelas sekali. Kenapa ya harus ada rongganya? Tempat sel bekerja, Bu. Hmm? Tempat sel Kenapa bekerja. tempat sel bekerja kurang tepat dari secara anatominya? Coba kamu perhatiin, Jess. Kenapa sih harus ada rongganya? Di situ ada apa? Kalau nggak ada rongganya, tak ada itu. Ayo, masih belum kepikiran? Teman-teman yang lain? Ayo, Jessie. Sirkulasi, Bu. Hmm? Tempat apa itu di situ? Harus ada rongga? Sirkulasi, Bu. Sirkulasi siapa? Hehe, dipanggil. Sirkulasi siapa? Yo, yang lain boleh speak up ya. Sirkulasi siapa, Jess? Yo, Sola, Pinky, Nabila, boleh Jaringan. sambil jawab nih. Hmm? Sirkulasi darah bukan, Bu? Iya, ini loh isinya ada pembuluh darah. Blood vessel itu pembuluh darah ya. Blood vessel itu pembuluh darah. Tulang itu butuh suplai darah enggak, teman-teman? Butuh kan? Darah itu membawa apa sih? Ayo, darah itu membawa apa sih kontennya buat sel tulang? Yuk, dibuka suaranya yuk. Hmm? Apa? Sultan Ali? Yo, Sultan ada nggak nih orangnya nih? Soalnya gelap gulita nih penampakan nih. Orangnya kemana nih? Zoom-nya kebuka nih. Kebiasaan nih. Yulianita, Rahma. Untuk apa sih sel darah bawa apa? Ke sel-sel tulang buat bawa apa sih? Bawa makanan, bawa minuman, bawa oleh-oleh. Bawa makanan, Bu. Kalsium, Bu. Iya, dia membawa nutrisi. Ya, yang di iya, ya. Sehingga apa? Kalau tidak ada pembuluh darah, tidak ada akses di dalam tulang, pembuluh darah ini, maka tulang itu tidak akan melakukan regenerasi tulang. Setuju ya? Sehingga inilah yang terjadi. Jadi Tuhan itu luar biasa. Ya, kita harus bersyukur, harus menjaga tulang kita dengan baik. Ya, kenapa? Karena ini fungsinya sangat-sangat luar biasa untuk tubuh kita, ya. Kira-kira demikian. Kemudian ini ada yang saya mau tekankan di sini adalah kartilago, sendi. Lihat teman-teman, di bagian ujung periosteum ini adalah tulang. Jadi lapisan tulang itu ada namanya periosteum dan endosteum. Periosteum itu yang bagian luar, endosteum itu yang bagian dalam. Ya. Kemudian di bagian bonggolnya, bonggol-bonggol tulang itu ada kartilago sendi. Ya, ada kartilago sendi. Di mana dia ini berfungsi supaya antar satu tulang dengan tulang yang lain saat di persendian itu tidak bergesekan secara langsung dengan badan tulang. Ya, makanya ada kartilago sendinya. Nah, kartilago sendi ini nanti akan dilapisi oleh yang namanya cairan sinovial. Ya, atau cairan sendi. Supaya apa? Supaya pergesekan ini tidak terjadi. Ya, pergesekan ini tidak terjadi. Jadi ada yang namanya kartilago sendi. Dan kalau teman-teman lihat di sini, ada yang bentuknya di bolong-bolong. Ya, bolong-bolong ini artinya apa tadi? Dia adalah tulang spongiosa. Ya. Nah, ini fungsi dari tulang, ya saya lewatkan saja. Kenapa jadi cuma begini doang ya? Membentuk sikap tubuh dan posisi tubuh, ya deposit untuk cadangan kalsium, ya kemudian fosfor, ya bayangkan kalau tidak ada tulang tubuh kita, bagaimana sikap tubuh kita ya? Cuman terdiri dari kulit dan otot saja ya, letoy lunglai nggak jelas gitu ya. Kemudian dia juga yang membantu
pergerakan. Ya, bayangkan tidak ada tulang, gimana kita bisa bergerak? Ya, sehingga ini menjadi fungsi vital. Ya, kalau tidak ada, dia akan bermasalah. Dan ini saya akan skip. Ini adalah nama-nama dari anatomi, di mana dari ujung kepala sampai ujung kaki semuanya kita punya tulang. Ya, semuanya kita punya tulang. Ada tulang panjang, ada tulang pendek. Ya, ada tulang panjang, ada tulang pendek, ada tulang pipih. Nah, berbagai macam bentuk dari tulang. Ya, sehingga nanti penata laksanaannya kalau seandainya tulang itu mengalami patah, ini tata laksananya nanti akan berbeda. Ya, kita akan bahas nanti di patah tulang. Nah, ini di bagian tulang kepala dia bentuknya tulang pipih ya, teman-teman ya. Ini isinya adalah dia juga fungsi tulang adalah melindungi organ yang ada di dalam. Tulang kepala berarti melindungi organ apa? Kepala? Otak, Bu. Otak, ya. Bayangkan kalau seandainya otak kita terbuka begitu saja, langsung nempel dengan rambut, tidak ada tulangnya. Ya, kebayang ya, bisa dipencet-pencet, amit-amit ya. Dia bisa terbentur dengan leluasanya. Anda bayangkan, sehingga Tuhan luar biasa menciptakan tulang ini supaya apa? Otak kita ini terlindungi. Ya, terlindungi. Dan dari segi otak lagi. Bagian kerangka kepala ini teman-teman, kan tadi saya bilang ada akses pembuluh darahnya juga ya. Perdarahan di area kepala itu dia itu pembuluh darahnya kecil-kecil, kapiler. Tapi kapiler kan normalnya kalau kapiler itu kalau ada perdarahan berhentinya cepat ya. Nah, kalau di kepala itu berbeda. Ya, dia berhentinya lama. Ya, ngerembesnya cepat. Ya, jadi itu yang menjadi poin perbedaannya kalau terjadi permasalahan atau patah tulang di bagian kepala kita. Nah, pada kasus dengan stroke hemoragik, stroke hemoragik ya biasanya perdarahan ataupun adanya tumor di kepala, biasanya ini tulang tengkorak ini akan dibuka. Nah, namanya adalah tindakan kraniotomi. Nah, kenapa namanya kranio? Karena kranium. Oke? Namanya kraniotomi, kranium. Kranium artinya kepala. Ya, tulang tengkorak kepala kita akan dibuka, kemudian nanti diambil perdarahannya atau ada tumornya, ya. Kemudian nanti akan ditutup kembali. Nah, kembali, apakah bisa normal lagi, Bu, tulangnya? Bisa. Kan tadi ada proses penyembuhan tulang. Ya, nanti kita akan belajar prinsip penyembuhan tulangnya itu pada fraktur itu seperti apa. Ya, untuk next sesi. Kemudian untuk tulang belakang, spinal cord. Nah, ini yang menjadi penting adalah dia itu tadi dikatakan ada jaras persyarafannya juga yang dilalui dari tulang ini. Ya, khususnya di spinal cord ini, teman-teman. Ya, di spinal column ini ada spinal cord, jaras mulai dari leher sampai dengan ke bagian lumbal. Ya, sampai ke sakrum, sorry. Ya, jadi ini ada persyarafannya semua sehingga apa kalau terjadi benturan ataupun trauma pasiennya jatuh ya ini akan berbahaya sekali bukan hanya fungsi dari tulangnya tapi juga fungsi dari persyarafannya. Selain itu juga kelainan bentuk tulang belakang. Nah, ini yang menjadi sering terjadi pada remaja. Ada skoliosis, ada lordosis, ada kifosis. Tahu ya, yang tulangnya bengkok, ya kan? Ada tulangnya ke depan menghadapnya, ada yang membungkuk. Nah, itu juga bisa mempengaruhi stabilitas dari persyarafan yang ada. Biasanya orang yang dengan keluhan kelainan tulang belakang akan mengeluh nyeri di bagian punggung ataupun di bagian lumbal bawah misalnya, tergantung lokasi di mana dia terhimpit ya, terhimpit gitu persyarafannya akibat dari kelainan bentuknya itu. Nah, kemudian torak kita ada 12 pasang ya di mana kondisinya yang sering terjadi adalah patah tulang iga nanti. Kondisinya kalau untuk di patofisiologinya yang paling sering itu patah tulang iga. Sternum ini jarang sekali bisa sampai dengan patah, teman-teman. Dia ini yang paling kuat dibandingkan iga. Ya, jadi tulang yang paling rapuh ketika terjadi trauma ya ataupun benturan itu adalah koste ataupun iga kita. Ya, ada nama kondisi penyakit yang namanya flail chest atau iga melayang. Jadi iga melayang itu artinya ada patahan sehingga iganya itu tampak melayang.
Nah, itu namanya flail chest. Nah, bahayanya apa flail chest ini? Ketika pasien itu bernapas, tarik napas, buang napas, tarik napas, buang napas, itu kan akan mempengaruhi pergerakan dari poste ini kan, tulang iga ini. Nah, tulang iga ini kan melindungi paru-paru. Nah, ketika dia bergerak, ya patahan itu bisa menusuk ke arah paru-paru. Nah, bisa terjadi nanti yang namanya hematotorak, ya perdarahan pada paru, gitu ya, ataupun bisa terjadi yang namanya pneumotorak, ya dia menembus ke rongga pleura, ya sehingga terjadi kebocoran udara. Nah, ini yang penting teman-teman anatominya harus paham. Ya, kemudian berkaitan dengan ini mungkin saya lewatin kalau tulang ini di bagian simfisis pubis, ini di bagian bawah. Dia ini juga tulang besar ya. Dan kalau ini terjadi patahan, poinnya adalah perdarahannya itu bisa lebih dari 2000 cc. Ya. Dan kalau terjadi patahan di bagian pelvis ini, teman-teman, ini adalah rongga. Rongga ini bisa menampung darah sebanyak 2000 cc. Kelihatannya pasien fine-fine aja. Karena darahnya nggak keluar toh. Tertampung semua di dalam. Tapi apa terjadi pasiennya kok biru? Ya, kok terjadi tanda-tanda shock hipovolemik? Ya, ternyata pas kita buka bagian perut bawah pasien, tepatnya di pelvis itu lebam, berwarna kebiruan. Ya. Kayak kamu dipukul atau kena terpukul gitu ya, warnanya biru, kayak gitu tuh. Nah, itu kamu harus antisipasi, segera langsung dilakukan yang namanya pemeriksaan diagnostik nanti USG abdomen ataupun CT scan abdomen. Untuk kita ketahui apakah ada ditemukan perdarahan di daerah sana. Kira-kira demikian ya, untuk di bagian kondisi pelvis ini. Nah, ekstremitas bawah, ekstremitas atas, yaitu ada tulang panjang dan tulang pendeknya. Yang menjadi catatan, kalau patah tulang nanti di femur, ini juga perdarahannya cukup besar. Dia adalah tulang panjang yang bisa menghasilkan jumlah perdarahan atau kehilangan perdarahan yang lebih dari 2000 cc juga. Ya, jadi ini bisa menyebabkan perdarahan hebat dan bisa menimbulkan shock hipovolemik pada pasien. Oke, saya lewatkan. Nah, otot, balik lagi, dia mempertahankan postur dan membantu pergerakan. Ada 3 tipe otot, jangan lupa. Ada skeletal atau tulang atau kerangka, ada otot polos dan otot jantung. Nah, ini kalau misalkan dilihat dari penampakan mikroskopiknya seperti ini, ya, untuk yang skeletal, ya bentuknya seperti ini, ya, kardiak seperti ini, kemudian otot polos seperti ini. Ya, jadi bayangannya bedanya apa? Kalau ini dengan yang kedua ini beda benar-benar. Ya, lokasi intinya di tengah, kemudian bentuknya pipih. Kalau yang ini sama-sama bentuknya kayak apa sih ini kira-kira? Kayak akar pohon ya? Panjang-panjang gitu ya. Nah, bedanya apa antara otot jantung dengan otot skeletal? Bedanya adalah di bagian sininya nih ada warna hitam-hitam di sini teman-teman nih. Ini junctional nih. Nah, dia yang membuat jantung itu bisa melakukan kontraksi dan relaksasi sendiri. Ya, sifatnya dia otomatis. Nah, jadi ini penampakannya sama kayak tadi. Nah, ini ya sistem yang mempengaruhi muskuloskeletal, ada kerangka, ada otot dan ada persyarafan sehingga bisa melakukan pergerakan. Ya, bisa melakukan pergerakan. Ya, jadi ada sistem neuromuskuler yang teraktivasi. Ya, sehingga ini bisa melakukan pergerakan. Nah, ini adalah otot kita, ini juga sama seperti tulang, dari ujung kepala sampai ujung kaki kita dilapisi oleh otot. Ya, dilapisi oleh otot. Dan nama-nama otot ini ada banyak. Ya, masing-masing memiliki penamaan sendiri-sendiri. Nah, berikutnya lagi yang mau saya sampaikan adalah tendon. Tendon ini adalah bagian dari otot. Beda dengan ligamen. Ya, ligamen itu bukan bagian dari otot. Dia menempelkan tulang dengan tulang, itu ligamen. Ya, tendon juga menempelkan tulang dengan tulang. Ya, dia menempelkan otot dengan tulang. Ya, ligamen itu menempelkan ligamen itu menempelkan tulang dengan tulang. Ya, tendon menempelkan otot dengan tulang. Ya, tendon yang menempelkan otot dengan tulang. Nah,
Ketika kita melakukan pemeriksaan fisik perkusi, masih ingat perkusi? Diapain tuh kalau di perkusi? Ketuk-ketuk, Bu. Iya, diketuk-ketuk ya, pakai hammer, pakai palu ya. Biasanya adalah kita melihat refleks fisiologis. Masih ingat refleks fisiologis? Itu kita lakukan di area tendon patella. Patella di mana, yo? Patella di mana, guys? Lutut, Bu. Ya, nah kalau dia bergerak gitu kan, ketika ada refleksnya positif, itu adalah tendon yang kita pegang. Ya, jadi itu menghubungkan otot dengan tulang di patella, gitu kira-kira. Ya, itu yang disebut dengan tendon. Ya, tendon ada banyak macam kan, ada yang namanya tendon patella, terus apa lagi, Achilles, ya dan lain-lain. Nah, otot yang bersifat volunter ataupun disadari itu merupakan otot skeletal. Artinya apa? Dia bergerak itu dengan kesadaran. Ya, disadari. Kita sadar nih, kita mau berjalan, kita mau duduk. Ya, itu disadari artinya. Ya. Nah, kemudian makanya kita bisa melakukan pergerakan ini. Ini adalah otot skeletal ya, di mana ini disadari ototnya bekerja. Ya. Otot halus itu tidak disadari. Artinya apa? Dia bekerja sendiri. Gitu ya. Dia tidak disadari, dia bekerja sendiri. Ada di mana otot halus kita? Ada di semua saluran. Ya, bukan di saluran got ya, tapi di saluran tubuh kita. Ya, saluran gastrointestinal, ya di pencernaan, saluran reproduksi, saluran perkemihan, saluran pernapasan, dan juga pembuluh darah kita. Itu merupakan terdiri dari otot. Ingat teman-teman, yang namanya otot ya itu bisa melakukan gerakan vasokonstriksi, vasorelaksasi juga gitu ya. Dia bisa menyempit, dia bisa melebar juga gitu ya dari yang namanya otot ini. Nah, kira-kira ini ya, ini otot perkemihan. Ya, kenapa kita bisa menahan buang air kecil? Karena otot detrusor kita masih bagus. Ya, di vesika urinari. Ya, ketika dia udah tak tertahankan, nah, maka akan ada refleks kita ingin berkemih, kan gitu ya. Nah, pada permasalahan otot di sini, biasanya itu pada kehamilan yang multipara. Udah belajar keperawatan maternitas belum, guys? Udah kan? Sudah. Nah, tahu kan maknanya multipara? Itu kan kelahiran yang lebih dari satu gitu ya. Bayangin orang zaman dulu yang lahirannya itu bisa 11 anak, 12 anak gitu ya. Itu ototnya udah kayak apa tuh? Bisa terjadi yang namanya ototnya itu sudah mengalami kelemahan. Sehingga apa yang terjadi? Ada permasalahan yang muncul adalah retensi urin atau inkontinensia urin. Ayo. Inkontinensia urin atau retensi urin? Retensi ya, Bu. Retensi itu tertahan. Inkontinen apa? Tidak tertahan. Nah, jadi yang mana nih? Tidak tertahan, Bu. Iya, jadi yang tepat adalah inkontinensia, bukan retensi urin. Ya, jadi orang yang dengan multipara lebih dari anaknya 5 gitu ya, mungkin kalau masih 2 masih oke lah kayak saya gitu kan ya, masih oke gitu kan, masih bisa nahan, nggak yang terbirit-birit ke kamar mandi karena udah dol gitu istilah gitu ya, istilah kasarnya dol gitu ya. Nah, itu apalagi makanya gini, pada di kematernitas itu, keperawatan maternitas, teman-teman diajarin nggak intervensi Kegel exercise? Tahu nggak Kegel exercise? Di Utomo tahu nggak? Kegel exercise kamu buat calon istrimu loh. Harus tahu pengetahuan Kegel exercise. Tahu nggak? Belum tahu, Ibu. Waduh, belum tahu ke priwe kialah. Belum tahu, belum tahu. Kegel exercise itu ada YouTube banyak. Coba searching gerakannya kumaha deui. Ya susah ini saya mau melakukan Kegel. Jadi dia jepit tahan gitulah intinya gitu ya. Jadi di mana ototnya itu harus dilakukan latihan gitu supaya apa? Masih tetap kencang. Dari sejak dini, dari sekarang usia muda kayak kalian tuh wajib melakukan yang namanya Kegel exercise. Kalau untuk laki-laki nggak usah lah ya, di Utomo ya. Untuk yang lain aja, Sultan Ali juga nggak usah ya, Ilham juga nggak usah ya.
Untuk yang cewek-cewek aja nih, Jessie dan teman-teman. Agnes juga boleh tuh, Nes, ya, kalau lakukan Kegel exercise ya. Calon pengantin ya, Nes ya. Halo Agnes, apa kabar Nes? Tawa dia. Ya, harus dilakukan tuh yang namanya Kegel exercise ya. Untuk apa? Melatih otot-otot di bagian reproduksi juga perkemihan. Supaya apa? Ketika habis lahiran, apalagi normal, ya itu kan melewati jalan lahir toh, melewati otot di bagian perkemihan. Ya, itu sangat mempengaruhi sekali gitu loh ya. Jadi ini yang pentingnya gitu ya, teman-teman ya. Lanjut, otot jantung dia sifatnya otomatis, dia melakukan kontraksi dan relaksasi tanpa disadari oleh kita. Dia otomatis bekerja sendiri. Bayangin bisa kita rem jantung kita, berhenti jantung berhenti. Udahan dong kerjanya, gue capek nih, gak bisa. Ya, tapi kalau napas kita bisa berhenti. Ya, kita mau napas cepat juga bisa. Ya, karena beda ototnya gitu ya kira-kira. Nah, persendian tadi yang saya sampaikan menghubungkan antara tulang dengan tulang, ada persendian di dalamnya. Ya, dilapisi dengan yang namanya cairan sinovial ya, yang berfungsinya untuk melumasi si sendi. Nah, pada kondisi penyakit dengan osteoartritis atau dengan rheumatoid arthritis, ini biasanya permasalahannya terjadi pada kartilago sendi dan juga pada cairan sinovialnya. Nah, jadi intinya kita harus tahu anatominya sebelum masuk ke patofisiologi. Nah, berdasarkan ini saya lewatin aja ya, sinartrosis dan diartrosis. Ini yang bisa digerakkan dengan yang tidak bisa digerakkan. Nah, ini kenapa bisa digerakkan? Karena ada melibatkan sendi, ada melibatkan ligamen, ada melibatkan tendon, ya, ada melibatkan persyarafan. Nah, berikutnya saja lanjut. Proses keperawatan kita mulai dari proses pengkajian. Nah, pengkajian apa yang harus teman-teman lakukan? Ya, itu ada 3 hal ya. Ada anamnesa, ada pemeriksaan fisik, ada pemeriksaan diagnostik. Ya, anamnesa apa yang harus ditanyakan? Kita harus tanya pola fungsional Gordon system, bukan sistem, pola kebutuhan aktivitas. Ya, pola kebutuhan aktivitas. Kita tanyakan kebutuhan aktivitas sehari-hari pasien sebelum sakit seperti apa, saat sakit seperti apa, adakah keluhan-keluhan terkait dengan nyeri yang dihadapi di persendiannya kah, di tulangnya kah, gitu ya, ataukah terkait dengan operasi yang dilakukan ditimbulkan akibat dari operasi, kira-kira ada permasalahan apa. Nah, berikutnya sebelum itu ada identitas dulu ya yang kita tanyakan, keluhan utama, riwayat penyakit terdahulunya juga perlu kita tanyakan. Misalnya kayak tadi, ada kaitannya penyakit ginjal itu dengan tulang. Ayo, ada yang tahu nggak apa kaitannya penyakit ginjal dengan tulang? Wah, ini waktu kemarin di sistem perkembangan KMB1 belum saya bahas nih di kelasnya dulu Toma dan teman-teman ya. Ada kaitannya ya, ginjal, kerusakan pada ginjal itu bisa mempengaruhi penyakit pada muskuloskeletal, khususnya tulang. Yo, ada yang tahu fungsi dari ginjal? Bicara tentang tulang ada nggak? Bisa terjadi Bu karena ginjal kan membawa darah tuh untuk tulang. Jadi kalau ginjalnya bermasalah pasti suplai darah ke tulang itu bermasalah juga Ibu. Oke, tunggu saya ralat. Yang membawa sirkulasi, yang menentukan sirkulasi ke tulang tuh ginjal apa jantung? Jantung Bu yang bawa, tapi kan yang membersihkan ginjal Bu. Iya, pembersihan ginjal dengan tulang apa ada kaitan? Ada Ibu, bila suplai darahnya kaitannya kalau apabila suplai darah itu kotor atau tidak emang bersih ke tulang itu bisa terjadi kayak pengeroposan tulang juga Ibu. Nah, saya koreksi dikit ya Dwi ya. Ingat kalau yang namanya tulang itu adalah kontennya mineral adalah kalsium, fosfor gitu kan. Dan ini tidak ada kaitannya dengan ginjal. Maksudnya dengan proses tadi yang kamu sampaikan darah kotor tadi. Ya. Jadi kalau bicara tentang sirkulasi, poinnya adalah sebenarnya pumping dari jantung.
Dia memompakan ke seluruh organ, termasuk si ginjal ataupun ke tulang. Jadi kalau ada sirkulasi yang terganggu, itu poinnya sebenarnya ke arah jantung. Nah, bicara tentang sirkulasi di ginjal yang kamu maksudkan, mungkin penjelasan saya yang kemarin, ya dia fungsinya adalah menyaring darah dari zat-zat toksik gitu ya. Nah, itu ada kaitannya dengan ureum dan kreatinin, Dwi. Jadi bukan kalsium. Ya, jadi itu bukan jawabannya, kurang tepat. Nah, yang tepatnya itu sebenarnya adalah fungsi dari ginjal. Salah satunya adalah ya, dia itu menghasilkan hormon yang berfungsi untuk tulang. Yo, ada yang tahu nggak hormon apa? Ada yang tahu? Di ginjal dia memproduksi hormon yang mempengaruhi tulang. Yo, searching. Ada yang tahu? Halo, ini banyak yang saya cek. Ada yang belum buka kamera nih. Tolong dibuka kameranya ya. Atau izin di chat kalau memang off cam ya. Kalau tidak akan saya anggap alpha. Apa yo? Tahu hormon apa? Hormon depannya huruf C, huruf C. Belum. Huruf C tahu nggak? Jam 5. Tahu nggak? Hormon Ayo, waduh, ini udah sebelahnya Sola udah mengerutkan dahi, udah pegang jidat nih. Ayo, hormon apa ya? Kalsitonin. Ya, itu dia. Siapa tuh yang jawab? Jessie lagi. Ya, ini Jessie kan harus dapat trofi nih. Ya, jadi bicara tentang mempengaruhi kalsium, itu adalah hormon kalsitonin, teman-teman. Ya, jadi jangan lupa ginjal itu menghasilkan hormon itu yang mempengaruhi produksi dari kalsium. Sehingga apa? Kalau seandainya ginjalnya itu rusak, apalagi sampai dengan ginjalnya itu diangkat, ya, maka apa? Misalnya ada batu lagi, ada tumor, sehingga mau nggak mau ginjalnya diangkat, gitu kan ya, dioperasi, gitu ya, dibedah, diangkat. Otomatis kan nggak ada yang menghasilkan hormon kalsitonin toh, tidak ada yang menghasilkan kalsium toh. Apa yang terjadi? Ya nggak ada untuk isinya massa dari tulang untuk bisa dibentuk kan gitu. Makanya biasanya bisa mengalami yang namanya apa? Osteoporosis. Kalau sudah osteoporosis lama-lama bisa apa? Terjadi patah tulang. Kan gitu bayangannya. Ya, terjawab ya. Biotomo sudah paham dan teman-teman sudah paham? Paham, Ibu. Ya, jadi arahnya itu ke arah hormon kalsitonin yang dihasilkan di ginjal, kira-kira demikian. Berikutnya adalah pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik yang harus kita lihat ini ya, ingat-ingat ada inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi. Inspeksi kita lihat, palpasi kita raba, perkusi kita ketok-ketok, dan auskultasi kita dengarkan. Nah, kalau bicara tentang muskuloskeletal, mana yang nggak ada ya? Kira-kira kita nggak lakukan ya? Ini kan konsepnya nih, ada 4. Di muskuloskeletal, di tulang, di otot, di sendi, adakah yang kita dengarkan? Kira-kira, adakah suara-suara yang terdengar dari tulang? Dengan stetoskop? Tidak ya. Jadi kita coret nih pemeriksaan fisik auskultasi. Gitu ya. Inspeksi kita lakukan? Ya. Kalau inspeksi pada ekstremitas, kan tulang itu termasuk, tulang otot itu kan termasuk ekstremitas ya. Ekstremitas atas, ekstremitas bawah. Itu harus kita compare, harus kita bandingkan kiri dan kanan. Ya. Panjang tulang. Kita lihat nih, pasien suruh rentangkan tangan ke depan. Ya, rentangkan kanan kiri ya nggak kelihatan. Ke depan, ya. Kita lihat nih, oh yang kanan kok lebih panjang daripada kiri, gitu ya. Oh yang kanan kok lebih besar ya penampakannya, ada bengkak misalnya kita lihat, gitu ya. Oh, bentuk jarinya kok kanan dan kiri berbeda ya. Nah, jadi semua itu kita lakukan inspeksi. Oke, paham? Kaki pun juga demikian. Ya, kita lihat penampakannya, kita lihat bentuk tulangnya, tulang belakang juga kita observasi. Ya, tulang belakang itu termasuk pemeriksaan dari tulang muskuloskeletal. Ya, kita inspeksi, pasien suruh berdiri tegak, kita lihat dari belakang. Loh, kok penampakannya miring ya? Kok penampakannya bungkuk ya? Kok bungkuk ke depan? Kok ini bungkuk ke belakang gitu ya? Itu akan terlihat kelainan bentuknya.
Berikutnya adalah inspeksi warna kulitnya. Loh, kok warna kulitnya kebiruan? Ya, sianosis nih gitu ya. Loh, kok warna kulitnya kemerahan? Ada infeksi nih, gitu ya. Berikutnya adalah inspeksi lagi apa ya? Adakah massa atau benjolan-benjolan ya di area-area muskuloskeletal yang kita lihat. Kemudian palpasi. Apa yang harus kita palpasi adalah perabaannya. Perabaan suhunya, oh akralnya teraba dingin, akralnya teraba hangat, gitu ya. Kemudian palpasi denyutan nadinya di area muskuloskeletal. Apakah ada teraba denyutan nadi di area sekitar ekstremitas yang ada? Ya, contoh pada fraktur, pada patah tulang, ya misalkan patah tulangnya itu di tangan kanan, di bagian radialnya, ya patah nih. Kemudian kita palpasi area nadi radialisnya. Oh ternyata tidak ada loh, nadi radialisnya nggak teraba. Berarti ada putusan dari pembuluh darah arteri radialisnya. Kan asumsinya begitu. Gitu ya. Jadi itu yang harus kita palpasi. Kemudian apalagi, oh kok perabaannya dingin akibat dari patahan itu. Ya berarti apa? Alirannya tidak lancar sampai ke perifer akibat adanya perdarahan tadi. Kebayang teman-teman maksudnya palpasi ya. Berikutnya perkusi. Tadi perkusi sih lebih ke arah refleks fisiologis. Ya, di bagian tendon kita harus lakukan perkusi. Kira-kira demikian ya. Kemudian apalagi ya, palpasi tadi lanjut juga palpasi. Oke, suaranya bocor Natali Indriani. Bisa saya mute nggak ya? Nggak bisa. Ya, jadi terkait dengan palpasi juga kita lihat adanya kelainan bentuk tulang belakang itu juga bisa kita palpasi ya guys. Jadi kalau misalkan dia derajat kemiringannya itu tidak terlalu nampak, itu biasanya nggak terlihat dari secara fisik, ya secara inspeksi. Berarti kita harus palpasi, kita raba dari ujung dari bagian leher ya sampai ke bagian bawah sakrum. Nah harusnya kan lurus nih kita raba nih tulangnya. Loh kok ini kan ada bengkok dikit nih di bagian lumbalnya atau di bagian toraknya. Nah, itu menjadi catatan untuk kita. Ya, bahwa kita hasil palpasinya ditemukan perabaan ya terjadi kemiringan tulang belakang di bagian sakrum misalnya atau di bagian lumbal misalnya. Nah, butuh pemeriksaan diagnostik untuk menegakkan hal ini. Hasil dari pemeriksaan fisik kita itu harus ditegakkan dibantu dengan pemeriksaan diagnostik. Kenapa? Karena kan tidak bisa menerawang. Kita kan bukan dukun ya yang bisa lihat secara transparansi isi dari dalam tubuh kita ataupun pasien. Sehingga dilakukanlah ini yang namanya pemeriksaan diagnostik. Ya, di pemeriksaan diagnostik yang bisa teman-teman nanti lakukan kolaborasi sifatnya ini tentunya ya dilakukan ronsen, dilakukan CT scan ya untuk melihat secara detail kondisi di dalam tubuh pasien itu seperti apa. Bedanya ronsen dengan CT scan, CT scan itu tinjauannya lebih detail ya dibandingkan ronsen. Ronsen itu hanya penampakan kasarnya aja, ibaratnya begitu. Kalau CT scan itu dia detail sekali sampai ke dalam-dalamnya. Ya, jadi ini plus minus harga pastinya lebih mahal karena dia lebih detail kan. Berarti harganya lebih mahal dibandingkan ronsen biasa. Nah, untuk hematologi yang menjadi catatan di sini biasanya permasalahan permasalahan sistem muskuloskeletal ini biasanya seiring jalan dengan penyakit infeksi. Misalnya osteoartritis ya atau osteomielitis deh misalnya, osteomielitis ya. Itu kan berarti terjadi peradangan infeksi ya pada tulang dan otot ya pada kondisi osteomielitis. Nah, itu biasanya diperlukan hematologi darah lengkap, bisa sampai dengan darah lengkap ataupun darah rutin. Ada yang tahu isi komponen darah rutin apa, darah lengkap apa? Yo, ada yang tahu? Kalau darah rutin yang diperiksa apa aja? Kalau darah lengkap apa?
rutin, Kenapa? Rutin? rutin TL, H2TL itu apa? hemoglobin, Mm-mm. rit, Mm-mm. Mm-mm. Satu lagi? trombosit, H2TL, Trombosit, leukosit, Bu. betul. Ya, HB, HT, leukotrombo ya, itu adalah darah rutin. Ya, kalau darah lengkap tambahannya apa? Darah rutin plus plus apa? Plus apa ya? Plus vitamin? Atau plus bubur ayam? Enak nih. Plus soto ayam nih, lagi dingin-dingin begini nih hujan. Plus apa ya? Ada yang tahu? Plus apa? Darah lengkap? Ada yang tahu, guys? Tambahannya adalah tata-tata. Tambahannya adalah tata-tata LED, laju endap darah.